Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Surya Akmal dari Prodi Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan pengertian dari toharo, teknik toharo atau cara toharo, dan praktek toharo. Di sini dan saya akan menjelaskan pengertian dari teknik toharo terlebih dahulu. Pengertian toharo secara bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan dari segi istilah secara syar'i atau istilah adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang disyariatkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu dengan debu yang dikenal dengan tayamum. Jadi, pengertian toharo adalah mengangkat kotoran najis yang menempel di badan, pakaian, tempat ibadah bagi muslim. Di sini ada dua pembagian toharo. Yang pertama toharo manawiyah atau toharo hati, yakni mensucikan hati dari sifat syirik dan maksiat terhadap Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Yang kedua toharo fisyah atau toharo badan, yakni mensucikan diri, pakaian, dan lingkungan ibadah dari hadas dan najis. Ada dua keadaan yang mewajibkan seseorang muslim untuk bersuci, yaitu keadaan seorang muslim ketika berhadas dan bernajis. Ada perbedaan dalam bersuci dari hadas dan najis. 1. Bersuci dari hadas. Hadas adalah kondisi yang menunjukkan badan seseorang muslim yang tidak boleh baginya melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah ketika seorang muslim melakukan buang air besar, buang air kecil, atau kentut, dan lain-lain. Cara membersihkannya cukup dengan berwudu atau tayamum bagi yang memiliki uzur. Hadas besar adalah kondisi seorang muslim setelah mengeluarkan air mani, baik karena hubungan badan ataupun tidak, berhentinya darah haid atau nifas, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi junub. Perbedaan mandi junub dengan mandi biasa adalah terletak pada niatnya. Dan yang kedua, bersuci dari najis. Najis adalah benda atau zat yang dihukumi kotor dalam pandangan Islam yang biasanya menempel di badan, pakaian, dan tempat. Adapun yang tergolong dengan najis adalah kotoran manusia dan hewan, darah, haid atau nifas, air liur, anjing, dan lain-lainnya. Cara bersuci dari najis cukup membasuhnya dengan air mengalir. Apabila dalam satu kali basuh najis itu hilang, maka tidak perlu mengulangnya kembali. Bagi seorang muslim yang telah membersihkan najis, wajib baginya berwudu apabila hendak melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, karena dikhawatirkan najis tersebut sempat menempel pada tubuh yang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi berhadas. Macam-macam najis dan cara mensucikannya terbagi menjadi 4. 1. Najis ringan atau najis mukhafafah, yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dengan cara memercikan air pada yang tempat yang terkena najis, contohnya kencing anak kecil. 2. Najis sedang atau najis mutawasitah, yaitu najis yang cara mensucikannya harus dicuci dengan bersih hingga hilang bekasnya, baunya, atau rasanya. Contoh darah haid,
mani, tanah, dan lain-lain. 3. Najis berat atau mukhaladah, yaitu najis dengan cara mensucikannya harus dengan dicuci dengan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman, dan salah satunya di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. 4. Najis yang dimaafkan atau najis ma'fu, najis yang sulit dikenal maka dapat dimaafkan meskipun ia tidak disucikan atau meskipun ia tidak dicuci. Misalnya kaki dan ujung celana atau sarung yang terkena basah dan tidak dapat diamati najis atau bukan. Perbedaan najis dan hadas, yaitu hadas adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudhu dan sholat. Sedangkan najis adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim menyebabkan terhalangnya orang untuk melakukan sholat atau tawaf. Artinya, sholat dan tawaf yang dilakukan tidak sah karena dirinya dalam keadaan tidak berhadas. Adapun macam-macam alat toharoh, yaitu 1. Macam-macam air. Air terbagi menjadi 4. 1. Air yang suci dan mensucikan. 2. Air suci tetapi tidak menyucikan. 3. Air yang makruh dipakai bersuci. 4. Air mutakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Yang kedua, dengan cara berwudu. Dan yang ketiga, mandi junub. Dan yang terakhir adalah tayamum. Tayamum yang dimaksud dengan tayamum dalam syariat Islam adalah menggunakan debu sebagai pengganti wudu dan mandi. Allah berfirman tentang tayamum, atau yang artinya, kemudian jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Berdasarkan hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ammar dan dari hadis lainnya, bisa disimpulkan bahwa tata cara tayamum adalah 1. Berniat dalam hati. 2. Membaca bismillah. 3. Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan 1 kali pukulan. 4. Meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangan. 5. Mengusap kedua telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan telapak tangan kanan ke telapak tangan bagian kiri hingga batas pergelangan tangan, dan mengusapkan telapak tangan kiri ke telapak tangan bagian kanan hingga batas pergelangan tangan. Baiklah, yang terakhir ini saya akan melakukan cara praktek bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Baiklah, presentasi saya hari ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.